Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad din. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin muslimah, jamaah Majelis Taklim Masjid Al-Awwabin rahimani wa rahimakumullah. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang Allah karuniakan kepada kita. Di kesempatan malam ini Allah taala mudahkan kita untuk bermajelis, yang tentunya kita berharap dari majelis ini kita mendapatkan tambahan ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Salawat teriring salam semoga senantiasa terlimpah bagi panutan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya, beserta umatnya yang setia hingga akhir zaman. Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, seperti telah diinformasikan, insyaallah yang akan kita bahas di kesempatan malam ini adalah sebuah judul membersamai anak, menjaga fitrahnya. Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, apa yang akan saya sampaikan merupakan ulasan dari sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, demikian juga Imam Muslim, yang di sana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah, fa abawahu yuhawidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu maulud, setiap bayi, yuladu 'alal fitrah, dilahirkan di atas fitrahnya. Fitrah itu bukan hanya sekedar netral atau kosong, tetapi fitrah itu adalah kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala siapkan bagi seorang hamba. Kebaikan yang ada pada diri seorang hamba ketika terlahir. Potensi-potensi kebaikan itu akan begitu mudah seandainya lingkungannya adalah baik, seandainya orang yang pertama kali ditemui adalah baik. Beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan setiap bayi dilahirkan di atas fitrah. Setelahnya beliau mengatakan fa abawahu, kedua orang tuanya, yuhawidanihi, menjadikannya Yahudi, au yunassiranihi, yang kedua menjadikan Nasrani, au yumajjisanihi, atau menjadikannya Majusi. Kedua orang tua yang berpengaruh besar di sini, menjadikan Yahudi, Nasrani ataupun Majusi. Kenapa tidak disebutkan kedua orang tuanya yang menjadikannya seorang muslim? Kenapa sebabnya? Karena terlahir di atas fitrah. Karena terlahir di atas tauhid. Terlahir yang di sana telah dibekali pokok-pokok kebaikan. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, seperti tadi kita sebutkan bahwasanya hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari, demikian juga Imam Muslim. Dan sahabat yang menyampaikan hadis ini adalah sahabat yang Masya Allah sangat masyhur sekali dalam membawakan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Sebelum kita sebutkan beberapa faedah terkait dengan hadis ini, kita ingin mengingat tentang jasa besar sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu.
Sahabat Abu Hurairah adalah sahabat yang paling banyak riwayat hadisnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Meskipun secara kebersamaan tidak sebagaimana sahabat yang lain. Beliau sebentar bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun beliau punya waktu khusus yang beliau gunakan untuk senantiasa mengingat-ingat hadis Nabi atau mempelajarinya. Yang beliau radhiyallahu taala anhu menyebutkan bahwasanya aku bagi malam-malamku menjadi 3. Yang pertama untuk salat istirahat, sepertiganya untuk istirahat, sepertiganya lagi untuk salat malam, dan sepertiganya lagi adalah untuk mudzakarah al-hadis, untuk mengingat-ingat atau mengulang-ulang hadis. Beliau meriwayatkan ada 5.000 hadis lebih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau radhiyallahu taala anhu disepakati oleh para ulama sebagai sahabat yang paling banyak riwayat hadisnya. Namun jangan kemudian mengira perjalanan beliau itu mudah. Perjalanan beliau untuk mendapatkan posisi sebagai periwayat hadis paling banyak dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, perjalanannya sulit banget. Bagaimana tidak? Beliau itu sampai menyebutkan tentang dirinya terkadang kelaparan dan sampai pingsan. Beliau sahabat yang kehidupannya sangat sederhana. Tinggalnya di masjid. Dan kalau kita sebutkan ya paling ya di emperan masjid. Seperti itulah perjalanan orang menjadi mulia itu dengan susah payah. Namun jelas dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pendereknya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu, jangan tahu kan penderek ya? Pengikutnya ataupun orang-orang yang dekat dengan Nabi itu enggak ada yang leha-leha. Penderek ustadz zaman sekarang itu lebih nyaman. Bareng sama ustadz ke sana makan, ke sebelah sana ngopi, ke sebelah sana jalan-jalan. Kalau pendereknya Nabi, la haula wala quwata illa billah. Enggak ada apa-apanya jemaah. Enggak ada makanannya. Enggak ada kesenangannya. Apa ada pernah jenengan dapati riwayat Nabi sallallahu alaihi wasallam ngobrol-ngobrol sama sahabat di bawah pohon kurma di musim yang panas tetapi anginnya berhembus, kemudian ngopi di sana atau minum apa di masa itu kayak gitu? Enggak ada kan? Enggak ada. Yang ada adalah Nabi keluar di malam hari kelaparan, ketemu Abu Bakar kelaparan, ketemu Umar juga kelaparan, adanya seperti itu. Sahabat Abu Hurairah kelaparan juga, bahkan sampai pingsan levelnya. Namun beliau adalah orang yang punya konsen dalam masalah hadis. Beliau radhiyallahu taala anhu mengatakan, inna ikhwanana minal muhajirin kana yashghaluhum as-safqu bil aswaq. Sesungguhnya saudara-saudara kami dari kalangan muhajirin sibuk dengan melakukan perdagangan di pasar. Namun beliau tidak, beliau fokus mengambil ilmu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan tentunya karena riwayat hadis paling banyak, jasa penyampaian ilmu dari sisi penyampaian ilmunya kayak gitu ya, beliau itu adalah orang yang paling besar jasanya di dalam Islam. Makanya orang-orang Syiah begitu geram, begitu benci dengan beliau, mereka berusaha untuk menjatuhkan. Kalau nolak hadis mereka ya sudah langsung ketahuan. Tetapi ketika mencacati seorang penyampai hadis, maka mereka itu ya sedikit menuai hasilnya. Ketika disebutkan tidak layak, ada kecurigaan yang besar. Masa iya sebentar banget sama Nabi, dari mana datangnya hadis yang begitu banyak ini gitu. Mereka mengatakan seperti itu. Namun jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, para ulama ahlus sunnah telah membela kehormatan beliau. Beliau adalah disepakati sebagai ulama penyampai yang terbanyak dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kalau pengen punya cita-cita, punyalah cita-cita
seperti Abu Hurairah. Artinya punya peninggalan yang sangat istimewa. Disebutkan nama Nabi sebelumnya Abu Hurairah, disebutkan nama Nabi sebelumnya Abu Hurairah, dan itu banyak banget, Masya Allah. Dalam masalah salat, dalam masalah puasa, dalam masalah jihad, dalam masalah semuanya ada nama sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Maka kalau panjenengan pengen ya, penginlah seperti itu gitu ya. Namanya senantiasa disebut sebagai penyampai kebenaran. Muslimin muslimah Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan dengan membahas faidah-faidah yang bisa kita petik dari hadis yang sedang kita bahas ini. Yang pertama, bahwa semua manusia lahir itu membawa fitrah. Semua manusia lahir membawa fitrah. Fitrah yang dimaksudkan di sini adalah kesiapan menerima kebenaran atau menerima tauhid. Bukan berarti manusia terlahir dalam keadaan kosong. Bukan berarti manusia terlahir dalam keadaan netral. Bukan. Tetapi yang dimaksudkan dengan fitrah di sini adalah potensi untuk menerima kebenaran begitu besar. Karena sebagian ulama menjelaskan tentang fitrah itu adalah al-fitratu tatadammanu mahabbatallah wa ibadatahu. Fitrah itu adalah mencakup adanya kecintaan kepada Allah dan juga cenderung untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang dinamakan dengan fitrah itu bukanlah kosong tanpa pengaruh apapun, tetapi sudah ada bekal atau cikal bakal di situ sehingga ketika disampaikan al-haq akan menerimanya. Kalau seandainya tidak terpengaruh oleh orang tuanya, seandainya tidak terpengaruh oleh lingkungan, maka orang itu akan menerima kebenaran, akan mudah untuk menerima kebenaran. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, inilah yang dimaksudkan dengan fitrah. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surat Ar-Rum ayat yang ke-30. Fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha. Fitrah Allah yang Allah ciptakan manusia di atasnya. Dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inni khalaqtu ibadi hunafa." Sesungguhnya aku ciptakan hamba-hambaku itu hanif. Apa yang dimaksudkan dengan hanif? Bukan polos. Yang dimaksudkan hanif adalah cenderung kepada tauhid dan menjauh dari kesyirikan. Itu yang dimaksudkan dengan hanif. Allah sebutkan, sesungguhnya aku ciptakan hamba-hambaku dalam keadaan hanif. Inilah yang dimaksudkan dengan fitrah yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan dalam diri seorang hamba. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Berarti pada asalnya manusia itu adalah di atas fitrah, di atas kebaikan, di atas tauhid. Datang di sana ada unsur kekufuran, ada kesyirikan, ada penyimpangan. Datang setelahnya. Pertama dari orang tuanya dan dari lingkungannya. Jamaah sekalian, kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Tugas seorang ayah, tugas seorang ibu untuk memaksimalkan dan memastikan bahwa anak-anaknya tetap berada di atas fitrah. Karena ini sudah ada bekal-bekal kebaikan dari Allah, tinggal jagani saja sebenarnya kan. Cuma terkadang seorang itu tersibukkan dengan ini itu menjadikan kemudian lupa terhadap kewajiban yang sebenarnya. Kesibukan mencari uang dijadikan sebagai alasan. Kesibukan dengan pekerjaan dijadikan sebagai alasan yang meninggalkan tugas utama seorang ayah, tugas utama seorang ibu. Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan
Di antara faidah yang bisa kita petik dari hadis yang kita bahas ini adalah peran orang tua sangat besar dalam menentukan akidah anak. Peran orang tua sangat besar. Karena Nabi SAW dalam hadis ini menyebutkan fa'abawahu, ayah ibunya, kedua orang tuanya, yuhawidanihi, yang menjadikannya Yahudi, au yunassiranihi, yang menjadikannya Nasrani, au yumajjisanihi, yang menjadikannya Majusi. Hadis ini secara jelas menyebutkan peran orang tua sebagai faktor paling menentukan terhadap si anak. Tentang akidahnya, tentang keimanannya, itu yang paling besar. Maka jangan sampai kita kemudian begitu mudahnya menyalahkan ustadznya anak kita. Jangan sampai begitu mudah menyalahkan sekolah anak kita. Sekolah apa sih kok anak saya jadi kayak gini? Ustadz macam apa sih kok anak saya jadi kayak gini? Jangan sampai seperti itu. Karena Nabi SAW tidak pernah menyebutkan ini nanti gurunya yang menjadikannya Yahudi, gurunya yang menjadikannya Nasrani, gurunya yang menjadikannya Majusi. Enggak pernah menyebutkan kayak gitu. Yang paling berpengaruh kepada anak itu adalah kedua orang tuanya. Maka lihatlah diri kita, peran kita dalam pendidikan anak sejauh apa. Apakah memang kita cuma sekedar nyarikan uang saja untuk anak-anak kita? Ataukah kita memang punya kepedulian, memberikan arahan, memberikan nasihat kepada anak kita, membersamai mereka dalam taat? Adakah usaha kita seperti itu? Kalau sudah ada, mari kita jaga itu. Kalau seandainya belum ada, mari kita usahakan. Belum ada kata terlambat. Walaupun mungkin anak sudah dewasa. Berusahalah membangun kedekatan komunikasi yang baik antara seorang ayah dengan anaknya, seorang ibu dengan anaknya. Maksimalkan. Kenapa kok anak jadi percaya kepada orang di luar sana, sementara orang di luar sana nggak pernah ngasih apa-apa kepada anak? Apa sebabnya? Sebab terbesar di antara yang disebutkan adalah karena komunikasi yang tidak baik. Salah satu contoh misalnya ketika seorang ayah, seorang ibu mendapati anaknya sudah beranjak dewasa, remaja, putri, sudah dewasa, sudah selesai sekolah aliyah, sudah selesai SMA, bahkan sebagainya, sudah selesai kuliah. Ketika orang tuanya nyinggung sedikit masalah pernikahan, sudah gak berani suruh nyinggung masalah pernikahan. Anak perempuannya gak berani ngomong. Nduk, kamu kalau ada yang datang nembung kamu gimana? Itu gak berani ngomong kayak gitu. Dengan alasan apa? Katakan, saya nggak mau Ustaz disalah-salahkan nanti kalau saya salah cari. Lari dari tanggung jawab ini namanya. Bukankah tanggung jawab orang tua memastikan, mencarikan laki-laki yang saleh, laki-laki yang baik untuk anak perempuannya? Itu tanggung jawab seorang ayah, seorang ibu. Kok dengan begitu gampangnya usra zaman sih Ustaz? Jodok-jodok nah anak kok malah ketemu sing salah, engkau aku disalah-salah. Nah itu jelas banget orang ngomong seperti itu. Kenapa sebabnya sih? Karena tidak ada komunikasi yang berkelanjutan. Kalau seandainya panjenengan punya anak yang sudah mulai dewasa, beranjak dewasa, sudah mulai haid, ajaklah ngobrol dengan mereka. Tugas ayahmu, tugas ibumu untuk mendampingi kamu sampai nanti kamu datang ada seorang yang meminang kamu. Katakan seperti itu. Sehingga obrolan seperti itu berkelanjutan, bersambung terus. Bulan ini ngobrol kayak gitu lagi, bulan besok ngobrol kayak gitu lagi. Sehingga ketika datang sosok yang baik,
itu sudah akan menerima. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Demikian juga sisi-sisi yang lain, harus ada obrolan, harus ada kedekatan dari orang tua dengan anaknya. Ini bapak-bapak ini yang biasanya lengah tentang masalah ini. Kalau ngomong tentang anak, udahlah uminya saja. Istri saya aja tugasnya. Kalau saya ngomong malah nanti emosi. Siapa yang kayak gitu coba? Saya nggak bisa ngomong sama anak, Ustadz. Kalau ngomong sama anak nanti malah emosi. Mendingan uminya saja, jadi juru bicara. Laki-laki pintar ngomong juga perlu, Pak. Laki-laki pintar ngomong itu perlu banget. Perlu untuk apa? Bagaimana menyampaikan sesuatu kepada anak dengan cara yang baik. Menjelaskan kepada anak dengan cara yang baik. Maka di antara yang perlu digagas di sekolahan-sekolahan itu harusnya adalah apa? Kemampuan untuk mentransfer ilmu ya. Siswa ataupun santri itu diajarkan bagaimana mentransfer ilmu dengan baik. Memang tidak semuanya jadi ustadz, tapi semuanya tertuntut untuk menyampaikan kebaikan. Ya apa tidak? Sebagai ayah, sebagai ibu itu kan tertuntut untuk mentransfer ilmu. Kalau cara transfernya salah, itu nggak diterima kok. Walaupun yang disampaikan Quran, walaupun yang disampaikan hadis, nggak diterima kalau cara penyampaiannya salah. Pemaparannya nggak enjoy bagi anak muda kayak gitu ya nggak diterima. Maka perlu sekali di antara siswa-siswa kita ataupun santri-santri kita untuk belajar tentang bagaimana menyampaikan ilmu, proses transfer ilmu. Sahabat Abu Hurairah bisa mentransfer 5.000 sekian hadis. Ada yang menyebutkan 5.300 hadis. Itu karena apa? Kepiawaian beliau tentunya. Pasti handal. Public speakingnya itu pasti keren. Muridnya banyak banget di kalangan tabi'in. Sampai sekarang ini ilmunya terus. Karena diawali dengan tadi, ngomong di hadapan orang lain itu menarik, bagus gitu penyampaiannya. Maka seorang ayah kalau bagus public speaking di hadapan anak, walaupun nggak ngomong ceramah di luar kayak gitu ya, nggak berkhutbah, tetapi di depan anak-anaknya kalau bapaknya ngomong langsung pada dekat, langsung tertarik. Oh, bapaknya ini mau nyampaikan kebaikan. Atau ibunya, oh ibu kalau sudah ngomong ini berarti penting nih, harus didengarkan, harus diikuti kayak gitu loh. Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Kembali kepada pembahasan kita. Bahwasanya orang tua itu adalah menjadi faktor terbesar. Seperti apa anak, maka lihatlah kepada orang tuanya. Kalau ada sekarang yang mungkin sudah mondok pesantren, kemudian baru SMP belum dapat apa-apa istilahnya. SMP kan ya bahasa Arab baru seperti itu, kemudian Quran juga baru seberapa, kemudian pengen sekolah umum, sebenarnya yang berpengaruh orang tuanya kok. Orang tuanya kadang-kadang kurang membersamai. Sehingga anak itu merasa kayak dieksploitasi oleh orang tuanya. Kamu jadi penghafal Quran nak, kamu jinter bahasa Arab. Ini bapaknya nggak pernah ngapal Quran, bapaknya nggak pernah belajar bahasa Arab. Anak-anak kan bertanya dalam benaknya, ya nu bapaknya kepriwe jane sih? Perintah tapi orang lakoni kayak gitu loh. Oh, bapaknya sendiri nggak pernah kelihatan megang Quran. Ibunya nggak pernah kelihatan megang Quran di rumahnya. Ini cuma ngomong aja, murojaah di sekolah nanti ditanya sama ustadznya murojaah ngulangi lagi. Ya gimana? Coba kalau seandainya di pagi hari ketika anak suruh murojaah, ayahnya atau bapaknya, ibunya sudah mengawali. Contoh lagi baca Quran. Kalau seperti itu insya Allah ada perasa kebersamaan. Oh iya, berarti ayah bukan hanya nyuruh-nyuruh saya, tetapi memang ini baik gitu loh. Sebagai bekal hidup. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Orang tua yang salah dalam akidah dan kebiasaan akan membentuk anaknya seperti itu pula. Kalau kita salah, ini saya ingatkan ini, bapak-bapak yang kecing ini. Gak boleh bapak-bapak jadi kecing dan ditunjukkan kekecingannya. Kekecingan bahasanya apa? Sifat kekecingan.
Kekecingannya jangan ditunjukkan di hadapan anak-anak, karena itu termasuk doktrin, anaknya jadi penakut kayak gitu. Dan jangan dikasih tahu ketika uminya ngomong ke ke anak laki-lakinya, aja kayak bapak, kayak penakut banget. Jangan ngomong kayak gitu. Hilang wibawa. Hilang wibawa, dan itu yang tertanam. Laki-laki ternyata nggak apa-apa ya jadi penakut kayak gitu loh. Harusnya seorang laki-laki ya menanamkan akidah yang kuat kepada anak-anaknya. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Ingat, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan fa'abawahu, kedua orang tuanya, yuhawidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi, kedua orang tuanya yang menjadikan Yahudi, Nasrani ataupun Majusi. Ini mengisyaratkan kepada kita betapa besar peran orang tua. Ya kalau cilikannya itu kan kekufuran ya, Yahudi, Nasrani, Majusi itu kekufuran. Kedua orang tuanya yang menjadikan dia sebagai penyanyi. Kedua orang tuanya yang menjadikan dia tukang joget-joget. Kedua orang tuanya yang menjadikan dia senang dengan judi. Kedua orang tuanya yang menjadikan dia itu suka dengan riba dan seterusnya. Maksiat itu kan di bawah kesyirikan, kekufuran. Itu pengaruhnya dari mana? Dari orang tua, jemaah, dari orang tua. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk menjaga diri kita dan keluarga kita dari api neraka. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Ayat yang sering sekali disampaikan. Marilah kita berusaha untuk melihat ayat ini. Sejauh apa usaha kita menyelamatkan diri kita dari api neraka. Menjalankan perintah Allah, menjauhi larangannya. Sudahkah kita maksimalkan itu ataukah belum? Kemudian kita juga berupaya untuk menjaga keluarga kita, istri dan juga anak-anak kita dari api neraka. Menyelamatkan diri sendiri aja berat, apalagi menyelamatkan sekeluarga gitu ya. Kecuali orang-orang yang mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala akan mendapatkan kemudahan biidznillah. Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala beliau menyebutkan yang dimaksudkan qu anfusakum wa ahlikum nar. Bagaimana caranya? Beliau mengatakan an tu'allimahumul khaira, engkau mengajarkan kepada mereka kebaikan, wa tamna'ahum minasyarri, dan melarang mereka dari keburukan. Memerintahkan kepada kebaikan, mengajarkan kepada kebaikan, dan melarang dari keburukan. Dan tentunya ini kaitannya erat dengan apa? Dengan punya ilmu atau tidak. Ketika orang punya ilmu, dia akan bisa memerintahkan kepada kebaikan. Ketika orang punya ilmu, dia akan bisa melarang, oh ini kejelekan, ini keburukan nih. Walaupun di mata orang lain itu enggak apa-apa, tapi dengan kacamata syariat akan ketahuan buruk ataukah baik, seperti itu. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Saya ulangi lagi, akidah seorang anak itu tidak ditentukan oleh sekolah, tidak ditentukan oleh media, tidak ditentukan oleh seorang ustadz, tetapi pembentuk pertama dan paling utama dan paling dominan adalah orang tua, ayahnya atau ibunya. Sudah, itu yang paling dominan. Maka ketika jenengan paham semacam ini, tidak akan mudah untuk menyalahkan sekolahan, tidak akan mudah untuk menyalahkan ustadz di sekolah ataupun di pesantren. Oh ternyata, oh ini saya kayak gini kadarnya di rumah, kayak gitu lah. Karena ya sekolah kan, pesantren pun itu kan cuma sebentar. Coba sekarang masuk pesantren umumnya itu, apakah dari TK langsung masuk pesantren? Tidak kan? Berapa tahun baru berpisah dari orang tuanya? Berapa tahun Pak umumnya masuk pesantren? 12 tahun ya, atau 13 tahun lah. 13 tahun masuk ke pesantren. Berarti dari 0 sampai 13 tahun itu sama siapa? Sama orang tuanya, paling banyak itu sudah.
Masa iya kemudian di pesantren setengah tahun kemudian melakukan pelanggaran besar sekali, kejahatan, kenakalan dan lain sebagainya, kemudian ditimpakan, ini sekolahnya nggak beres gitu. Ya tinggal hitung-hitungan saja. Saya ketitipan setengah tahun, Pak. Panjenengan ngurus anak panjenengan itu 13 tahun. Kira-kira potensi kejelekan itu di 13 tahun atau di setengah tahun? Hitung-hitungan logis seperti itu kok. Sehingga orang tua yang ngotot mau nyalahkan pihak sekolah, ngotot mau nyalahkan seorang ustadz di pesantren atau di tempat ngajinya kayak gitu ya, ya harus berhitung. 13 tahun, masa iya 1 tahun setengah tahun itu rusak, setengah tahun rusak gara-gara apa? Gara-gara bertemu dengan teman-teman di pesantren, atau karena memang basicnya tidak baik kayak gitu dari rumah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan. Di antara faedah yang bisa kita ambil dari hadis yang kita bahas adalah lingkungan. Setelah orang tua, lingkungan sangat berpengaruh membentuk kepribadian dan juga keyakinan. Panjenengan mungkin pernah dengar kan kisah pembunuh 100 nyawa. Kalau pengen tobat dianjurkan kemana? Suruh berpindah dari negeri yang di sana orang-orangnya tidak nyembah Allah, pindah ke negeri yang orang-orangnya menyembah Allah di sana. Beribadahlah kepada Allah bersama mereka. Nasihat alimnya di saat itu seperti itu. Dan ini pelajaran penting bagi kita, bahwa ketika mencari tempat tinggal, jangan sampai nyari tempat tinggal cuma mengedepankan speknya, modelnya, fasilitasnya. Jangan cuma seperti itu. Maka ada istilah para ulama yang mengatakan seperti ini, ad-daru ajjaru qabla dar. Ajjar tetangga, lingkungan, qabla dar, pilih lingkungan sebelum memilih rumah. Artinya ketika misalnya lingkungannya al-awabin gitu ya, waduh ini istimewa banget ini, cari dulu di dekat situ. Karena orang-orangnya alhamdulillah menjaga lisan, enggak berkata-kata kotor. Pemandangan yang terlihat setiap harinya adzan berkumandang gemeruduk tekan maring masjid kayak gitu ya. Setiap hari seperti itu, anak-anak akan tumbuh dengan seperti itu. Karena anak-anak cuma merekam saja kan, melihat, mengamati, oh iya, ikut seperti itu. Itu pendidikan secara tidak langsung, walaupun kita tidak ngomongi terus kayak gitu ya, tetapi anak-anak itu akan terpengaruh besar sekali dengan lingkungan seperti itu. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kalau seandainya seorang mengedepankan rumah itu dengan modelnya, saya beli rumah di sana karena modelnya keren Ustadz, speknya itu juga bagus banget sudah. Kemungkinan bocornya itu 0%, 0, sekian paling. Kemungkinannya dan lain sebagainya. Tapi apalah artinya kalau lingkungannya bersih, udaranya sejuk, tetapi tanggane wetane kulone ternyata tukang mangan babi misalnya kayak gitu. Coba, apa nyamannya tetangganya memelihara anjing yang setiap saat melolong? Apa artinya itu semuanya? Anak jadi terbiasa. Dulu saya pernah tinggal beberapa saat lah, paling ya hitungan seminggu 2 minggu kayak gitu ya di Bekasi, di tempat kakak saya, di perumahan yang ketika itu ya beli karena masih kosongan, dibangun selesai ditempati kayak gitu. Setelah itu pada datang banyak, ternyata la haula wala quwata illa billah, semuanya kata-katanya nggak ada yang beres ini ya. Tetangganya itu, anak nakal, tak cincang kamu ya, tak bunuh kamu ya, hari-hari kayak gitu. Akhirnya ya bismillah, jual, pergi dari tempat itu. Na'udzubillah, dari lingkungan yang buruk. Anak aset kita, jaga, ini titipan dari Allah, benar-benar harus dijaga. Carikan lingkungan yang baik. Kalau seandainya sekarang jenengan sudah bertempat tinggal di satu lingkungan,
dan jenengan bisa bentengi anak-anak, kemudian bersabar dengan pergaulan dengan mereka, dan terus monitor anak, nggak ada masalah. Karena mukmin yang bergaul dengan orang banyak kemudian sabar atas gangguan mereka itu lebih baik dari mukmin yang tidak mau bergabung ataupun bergaul dengan orang banyak dan tidak bersabar kayak gitu. Yang sabar lebih baik. Apalagi kalau panjenengan kok sampai bisa menuai hasil. Artinya jenengan bisa mewarnai bukan terwarnai. Mewarnai masyarakat dengan kebaikan, bisa menyampaikan tauhid, bisa mengenalkan sunnah Nabi, bisa menjadikan masyarakat pada semuanya nyengkuyung jamaah di masjid misalnya seperti itu. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Fitrah dapat rusak karena berada di lingkungan yang buruk. Jiwa anak begitu mudah menyerap apa yang dilihat, apa yang didengar. Maka ada sebuah kaidah yang disebutkan oleh para ulama tentang masalah tarbiyah. At-tarbiyatu bit-talqini wat-tikrari wal-qudwah. 3 perkara. Tarbiyah atau pendidikan itu dengan talqin. Talqin itu apa? Dituntun untuk ngomong yang baik. Dituntun anak-anak untuk mengerjakan kebaikan. At-tarbiyatu bit-talqin dengan pengajaran, wat-tikrar dengan pengulangan terus diulang. Metode ini diajarkan oleh Nabi. Panjenengan kan diperintah untuk memerintahkan anak panjenengan saat 7 tahun untuk apa? Salat. Pengulangannya sampai berapa? Sampai 10 tahun. Sekian ribu kali panjenengan ngulang. Ini tikrar, metode pendidikan, pengulangan diulang. Agar anak itu terbiasa dalam taat. Talqin, tikrar, wal qudwah. Dan yang ketiganya adalah apa? Keteladanan. Anak itu diberikan sampel, diberikan contoh. Gini loh, sebagai seorang muslim, ayahnya dan ibunya itu senantiasa memberikan keteladanan untuk sang anak. Maka dengan seperti itu biiznillah tarbiyah itu akan berhasil. 3 perkara. Talqin, tikrar, pengulangan. Talqin itu apa? Pengajaran atau pendidikan. Kemudian tikrar, pengulangan. Kemudian qudwah, memberikan keteladanan. Seperti yang tadi saya isyaratkan. Kalau panjenengan memerintahkan anak untuk membaca Quran, jenengan awali dengan membaca Quran. Kalau panjenengan pengen membangunkan anak-anak sholat subuh, maka jenengan harus bangun jauh sebelum subuh. Kemudian jenengan mengkondisikan anak-anak untuk sholat subuh. Demikian juga seterusnya. Seorang muslimah atau seorang ibu memberikan keteladanan kepada anak perempuannya, hati-hati dalam membuka aurat. Jangan sampai sembarangan. Ya, di zaman kita sekarang ini yang ada adalah muslimah kurang ngopeni tentang auratnya. Sudah pakai jilbab besar, jilbabnya besar nih, tapi keluar pakai daster lengan pendek. Cingkrang maning. Kan seperti itu. Ini harus diajarkan kepada anak-anak. Panjenengan sebagai muslimah jangan menunjukkan itu kepada anak-anak panjenengan. Yang namanya aurat muslimah itu seluruh tubuhnya kecuali wajah dan kedua telapak tangan. Wajah dan kedua telapak. Berarti telapak kaki ketika mau keluar, jangan cuma pakai sendal, tetapi pakai kaos kaki. Pakailah kaos kaki yang istilahnya tidak seperti warna kulit. Kaos kaki yang berwarna hitam. Atau kalau mau pakai ya sepatu yang tinggi gitu ya. Pakai sepatu. Jadi ini sebagai bentuk pendidikan dengan keteladanan bagi anak-anak. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk memiliki teman-teman yang bagus, teman-teman yang baik, dan kita diminta untuk sabar bersama mereka. Sebagaimana Allah sebutkan dalam surat Al-Kahfi ayat yang ke-28. Wasbir nafsaka ma'al ladina yad'una rabbahum. Wasbir nafsaka, bersabarlah engkau bersama orang-orang yang beribadah kepada Rabb-nya. Berarti kan nyari teman-teman yang saleh, teman-teman yang taat kepada Allah dan bersabar dengan mereka.
Sesoleh apapun pasti ada celahnya. Ya pasti, yang namanya Bani Adam kan. Ujarku wonge jenggoten, ujarku wonge cadaran, ternyata wonge esih kaya kaya dan lain sebagainya. Nggak ada di muka bumi orang yang sempurna, nggak ada. Sudah. Kullu bani Adam khata. Setiap bani Adam pasti punya salah dan jumlahnya nggak sedikit. Kesalahannya banyak. Namun kalau dibandingkan ya kesalahan mereka ya sedikit jika dibandingkan dengan apa orang lain. Kalau orang lain kesalahannya dalam masalah akidah. Orang lain kesalahannya dalam masalah ibadah. Ini kesalahannya dalam masalah muamalah. Memang itu kesalahan. Ya tentunya nggak bisa ditolerir kayak gitu kesalahan. Kesalahannya kesalahan. Tetapi kalau dibanding-bandingkan dengan orang di luaran sana, mungkin muamalahnya bagus. Kata-katanya jujur, tetapi ternyata dia nyembah selain Allah. Itu kan kesalahan fatal banget. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Jadi ketika seorang ayah, seorang ibu memilihkan anak sekolah, jangan cuma sekedar mencari sekolah yang akademiknya bagus, tetapi harus mencari sekolah yang mengajarkan akidah yang sahihah. Ketika memilihkan teman pergaulan maka bukan hanya sekedar bisa bermain, tetapi carilah teman yang benar-benar membawa nilai-nilai iman. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan pada faidah yang setelahnya. Akidah Islam adalah fitrah. Kekufuran, kesyirikan adalah penyimpangan darinya. Akidah Islam adalah fitrah, sementara kekufuran dan kesyirikan itu adalah yang menyimpang darinya. Jadi asal penciptaan manusia itu adalah bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun tauhidnya tentunya secara global, mengenal Allah, mengagungkan Allah, mengenal rububiyahnya secara global seperti itu. Adapun orang tua bertugas untuk mengenalkan tauhid secara maksimal, mengenalkan akidah secara maksimal. Jadi kekufuran dan kesyirikan adalah bentuk penyimpangan dari tauhid. Sebagaimana awal manusia mereka bertauhid, kemudian setelahnya muncul kesyirikan. Kana baina Adam wa Nuh asyratu qurun. Antara Nabi Adam dengan Nabi Nuh ada 10 generasi. Kulluhum alal Islam. Semuanya berada di atas Islam. Semuanya berada di atas Islam. Muncul kesyirikan pertama kali di masa Nabi Nuh. Terjadi kesyirikan pertama kali di muka bumi itu di masa Nabi Nuh alaihi salam. Maka pada asalnya manusia itu memang berada di atas fitrah, kemudian muncullah kesyirikan. Na'udzubillahi min dzalik. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari kesyirikan. Jadi tidak ada istilahnya bayi lahir dalam keadaan Yahudi, Nasrani ataupun Majusi atau agama yang lainnya, itu tidak ada. Semuanya itu hasil doktrinan. Semuanya hasil doktrinan orang tua, lingkungan, dan lain sebagainya yang memberikan pengaruh terhadapnya. Kita lanjutkan. Faedah yang terakhir. Isya berapa menit lagi? Berapa menit lagi Isya? Sudah? Berapa? 4? Hah? Oh 1 menit. Kita sebutkan secara ringkas faedah. Langsung bersuara. Dirasani langsung muncul. Faedah yang terakhir insyaallah, wajib bagi seorang ayah dan ibu untuk terus menjaga fitrah anaknya. Wajib bagi ayah dan ibu untuk terus menjaga fitrah anaknya. Tentunya penjagaannya itu kan ya bertumbuh dan berkembang. Sebagaimana anak kita itu akalnya tumbuh dan berkembang, maka mengupayakan agar anak tetap berada di atas fitrah,
metodenya tentunya ikut berkembang. Ngajak ngobrol dengan anak yang masih kecil tentunya berbeda dengan ngajak ngobrol menjelaskan tentang Islam kepada anak yang sudah mulai dewasa. Ketika anak yang sudah misalnya 10 tahun itu senang banget bertanya terus seperti itu. Layani. Kalau seandainya panjenengan kok sampai kewalahan, wah bingung lah jawab pertanyaanmu, kesel. Terus takon-takon, jangan sampai seperti itu. Jenengan tertuntut untuk bertanya lagi, cari tahu terus jawaban. Dan gak apa-apa ngalah. Ayah malah belum tahu nak masalah itu, coba nanti tak tanya dulu. Tak coba lihat kajiannya Ustadz ini ada judul seperti itu misalnya, kan seperti itu. Jangan kemudian kita pura-pura tahu tetapi pura-pura ngerti, sebenarnya kita sendiri nggak tahu kayak gitu. Berusahalah maksimal. Kita mengupayakan menjaga anak itu dengan metode, karena usia 0 sampai sekian tahun dengan kasih sayang, dengan kepedulian, nanti ketika usia sudah mendekati usia dewasa misalnya dengan apa? Dengan dijadikan seperti teman. Itu kan ada metode seperti itu. 7 tahun pertama, 7 tahun kedua, 7 tahun ketiga sudah dewasa anak-anak. Dan itu nggak kerasa jamaah. Tiba-tiba anak ngerti-ngerti anakku ini gede gitu ya. Mungkin jenengan juga merasakan. Wis ngungkuli bapak kayak gede nih. Unduk darane ibune jebulane utuh. Ternyata anak wadon kayak gitu. Kan seperti itu. Maka tolong diperhatikan tentang masalah ini. Jadi pendekatan kepada anak 0 sampai 7 tahun seperti apa? 7 tahun sampai 14 tahun seperti apa? Kemudian 14 tahun sampai 20 tahun seperti apa? Setelah itu kan sudah dewasa. Maka jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, tanamkan akidah, tanamkan tauhid sejak dini, kemudian biasakan anak-anak kita dengan ibadah. Itu semuanya upaya kita untuk menjaga nih anak kita tetap berada di atas fitrahnya, di atas tauhidnya. Kemudian maksimalkan untuk memperingatkan dari pergaulan yang buruk. Maksimalkan untuk mereka menjauh, menghindari lingkungan yang buruk. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik hidayah kepada kita semuanya. Kita bisa menjaga anak-anak kita tetap berada di atas fitrah, dan kita mudah dalam mempertanggungjawabkan amanah titipan anak kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Mungkin ini saja yang bisa kita kaji, yang bisa kita bahas di kesempatan majelis kita malam ini. Terima kasih atas perhatiannya. Bahagia sekali malam ini saya bisa hadir di tengah panjenengan. Semoga Allah Ta'ala senantiasa melapangkan rezeki kita, memudahkan urusan kita, membuat sehat tubuh kita, dan juga mengkaruniakan husnul khatimah di akhir hidup kita. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.